Baca firman Tuhan. Ya, kita belajar bersama-sama. Sebelumnya kita berdoa. Ya Bapak Ibu, Bapak di surga, kami bersyukur kesempatan yang sungguh luar biasa yang Kau berikan bagi kami pada malam hari ini. Kami boleh beribadah kepada melalui Zoom. Kami boleh Tuhan memuji, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, Kau memberikan kami sinyal yang bagus. Jika pada saat ini kami boleh memuji, menyembah Engkau Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan luar biasa. Sebentar lagi kami belajar firman-Mu Tuhan. Engkau sertai kami, berkati kami. Tiga firman Allah yang kami baca, kami pelajari bersama. Kami boleh Tuhan Yesus jadikan rema itu dalam kehidupan kami. Makasih Bapa, dari awal pertengahan hingga berakhirnya firman Allah diberitakan. Ambil alih Roh Kudus untuk menuntun kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Ya, sekali lagi shalom Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Ya, saya minta maaf tadi saya agak terlambat tadi, tapi tidak sih terlambat begitu banget. Nah, karena saat tadi ngelayak tadi ada orang mati tadi di satu tetangga kami, masalah Tuhan. Dan saya harus ikuti ibadah penghiburan pertama, ya penutupan peti. Nah, terima kasih Bu Lydia sudah setia menelepon saya. Nah, salam Bu Fungki. Ada Ibu Fungki. Ada Ibu Fungki. Kenapa tadi Bu? Terdampar tadi Bu? Enggak tahu ininya suka apa goyang-goyang gitu Pak. Oh, tapi dapat apa ya kita langsung firman ya Bu? Ya boleh Pak, silahkan. Nah, dapat apa ya kita sudah berdoa tadi ya? Ya, enggak apa-apa Pak, silahkan Pak. Bapak Ibu saudara Tuhan, pada pagi hari kita belajar firman Tuhan dengan tema yang sudah saya sampaikan kepada Ibu Lydia yang sering dan setia mengingatkan saya. 2 hari sebelum hari H sudah diminta tema-temanya. Dan Bapak Ibu saudara Tuhan, kita akan baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat 26. Ya, sekali lagi Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat 26. Saya bacakan kepada kita, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Nah Bapak Ibu, ayat ini adalah ayat yang sudah dialami oleh Rasul Paulus, di mana dengan pelayanan Rasul Paulus yang sungguh luar biasa, akhirnya dia ditangkap dan dimasukkan dalam penjara. Nah Bapak Ibu, kita melihat Rasul Paulus dan Silas selama masih di dalam penjara, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Yang mereka buat adalah hanya mereka menaikkan pujian, penyembahan kepada Tuhan. Ya, kalau kita melihat ayat 25, ya di situ kita tahu bahwa di saat mereka menaikkan pujian kepada Tuhan, maka terjadilah ayat yang 26. Ya, saya bacakan 25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lainnya mendengarkan mereka. Nah Bapak Ibu, ayat 25 ini dasar terjadinya ayat 26. Makanya pada malam hari ini, kemarin saya katakan sama Ibu Lydia, kirim tema, ada kuasa dalam pujian, penyembahan. Ada banyak orang bersalah tua yang tidak mengerti bahwa di dalam pujian, di dalam pujian penyembahan kepada Tuhan, jarang orang kita yang tahu di dalamnya ada kuasa yang sungguh luar biasa. Kita melihat Rasul Paulus dan Silas pada waktu mereka menaikkan pujian kepada Allah dan orang lain mendengarkan mereka, di dalam pujian mereka ada kuasa. Ya, terjadi mukjizat. Terjadi mukjizat apa yang salah Tuhan? Kita akan belajar dengan ayat ini. Ya, sebenarnya ayat ini waktu Rasul Paulus dalam penjara dari ayat 19, ya bang salah Tuhan nanti sampai ayat yang ke-40 kalau tidak salah di sana ya. Nanti bisa kita baca di sana bagaimana dari ayat 19 ini sampai ayat ke-40 kita ada melihat ada berapa mukjizat yang terjadi dalam pujian penyembahan yang Rasul Paulus dan Silas lakukan. Ya Bapak Ibu, kita belajar dulu apa itu kuasa. Ya, ada kuasa dan dalam pujian penyembahan. Kita belajar itu apa kuasa. Ya, misalnya Tuhan, kuasa itu adalah dunamos.
Ya, artinya oleh Kamus Bahasa Besar Indonesia berkata bahwa kuasa itu adalah kemampuan atau kesanggupan untuk melakukan sesuatu. Ya, kemampuan atau kesanggupan untuk melakukan sesuatu itu kuasa. Dan kuasa itu sebenarnya sudah diberikan kepada kita oleh Tuhan. Salah satu caranya salah Tuhan menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Nanti ada kuasa dalam pujian penyembahan. Apa aja itu bangsa Tuhan yang terjadi dalam pujian penyembahan. Jangan anggap enteng pujian penyembahan. Ada rahasia-rahasia mukjizat terjadi di dalamnya bangsa Tuhan. Dan ini saya nikmati. Ya, ini saya rasakan dan saya temui. Di dalam pujian penyembahan ada kuasa. Kita akan melihat satu persatu bangsa Tuhan. Ya, kuasa apa yang terjadi dalam pujian penyembahan kepada Tuhan. Mari kita akan melihat satu persatu salah Tuhan. Kita akan melihat di dalam 1 Samuel pasal 16. Coba dibaca kepada kita. Mungkin Ibu Kufunki atau Ibu Lydia, silakan. Mukjizat yang terjadi dalam pujian penyembahan diiringi dengan musik bangsa Tuhan ada di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 23. Coba dibacakan kepada kita. Udah ketemu Bu Lydia atau Ibu Funki, silakan Bu. 1 Samuel 16 Ya, ayat 23. 23. Ya. Demikian bunyinya. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap Ya. pada Saul, Ya. maka Daud mengambil kecapi dan Ya. memainkannya. Ya, terus. Saul merasa lega dan nyaman. Ya. Dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Ya, terima kasih Bu Funki, Tuhan berkati. Ya, bangsa kuasa yang terkandung di dalam pujian penyembahan yang pertama adalah dapat melumpuhkan kuasa kegelapan. Ya, dapat melumpuhkan kuasa kegelapan. Di saat Raja Daud menaikkan kecapi, menaikkan musik, menaikkan pujian penyembahan kepada Allah, maka roh yang ada dalam Saul bangsa Tuhan, roh jahat yang ada dalam kehidupan Raja Saul pada saat itu, di situ dikatakan undur daripadanya. Bapak salah Tuhan, kalau ada kita masalah, ada kuasa kegelapan masuk dalam pujian penyembahan, maka Allah akan berkuasa dalam kehidupan kita. Saat kita melakukan praise and worship, pujian penyembahan kepada Tuhan, kuasa gelap atau roh-roh jahat yang mengintimidasi hati kita dan pikiran kita itu dapat dilumpuhkan bangsa Tuhan, dapat dihancurkan. Makanya tembok Yeriko bangsa Tuhan roboh hanya karena menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, menaikkan haleluya 7 kali kepada Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan akan mengalahkan kuasa gelap dan roh jahat melalui Roh Kudus yang ada di dalam diri kita dan menggantikannya dengan damai dan sukacita. Bapak Ibu, kalau ada hal-hal yang mengintimidasi Bapak Ibu, mengintimidasi kita dengan dosa, dengan apa yang membuat kita tidak damai, membuat kita tidak ada sukacita, masuk dalam pujian penyembahan kepada Tuhan, maka itu semua akan sirna. Ya, maka kekuatan setan itu yang mengintimidasi kita, maka sirna dan dia hancur, dia kalah karena Yesus ada di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu salah Tuhan, jangan anggap enteng namanya pujian penyembahan. Ya, mungkin saudara berkata Tuhan engkau hebat, engkau dahsyat. Nah, itu sudah pujian penyembahan kepada Tuhan. Ya, fokus kepada Tuhan, kita memuji menyembah Tuhan, menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Maka Tuhan berkata apa? Aku ada, aku bersemayam di atas pujian umatku. Allah hadir, salah Tuhan. Kita lihat nanti ayat selanjutnya, salah Tuhan. Apa yang terjadi selain setan itu bisa dilumpuhkan melalui pujian penyembahan? Yang kedua, setelah kita melumpuhkan kuasa setan dalam hidup kita, dalam hidup orang lain melalui pujian penyembahan, yang kedua terjadi dalam hidup kita adalah terjadi pemulihan di dalam hidup kita. Selain melumpuhkan kuasa kegelapan, kuasa setan,
pujian penyembahan atau praise and worship juga bisa membuat kita merasa diperlengkapi dari segala hal. Misalnya, masalah Tuhan, seperti memulihkan kondisi kesehatan kita, keuangan kita, dan memulihkan hubungan kita dengan Tuhan maupun hubungan kita dengan sesama. Dan Bapak Ibu saudara Tuhan, di dalam puja penyembahan kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Segala sesuatu Tuhan sanggup memulihkan. Saya katakan tadi misalnya ya hal-hal keuangan kita, kesehatan kita, keluarga kita. Mungkin selama ini kita hancur karena keluarga. Mungkin kita apa yang namanya itu keluarga kita tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera. Ya, mari kita masuk dalam puja penyembahan, masuk kamar. Ya, masuk kamar, datang kepada Tuhan. Bawa semua keluarga yang Tuhan Yesus yang tidak sesuai dengan iman kita, bawa itu kepada Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan itu masalah Tuhan. Di situ dikatakan, sebab itu jika kita bersungguh-sungguh untuk menyembah, untuk memuji Tuhan, maka akan terjadi pemulihan dalam hidup keluarga, dalam hidup kita secara pribadi. Baru kita bisa memulihkan keluarga masalah Tuhan. Catat dengan baik-baik. Apabila hidup kita secara pribadi sudah dipulihkan oleh Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa dipulihkan? Masuk dalam pujian penyembahan kepada Tuhan. Menghadap hadirat Tuhan secara pribadi. Bawa keluarga, bawa suami, bawa anak, bawa orang tua yang belum mengenal Tuhan. Maka Tuhan akan memulihkan itu melalui kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu saudara Tuhan, pujian penyembahan ada kuasa di dalamnya. Jangan anggap enteng. Ya, dan hidup di dalam pujian penyembahan, maka Allah akan berkarya. Yang ketiga, masalah Tuhan, apa yang terjadi dalam pujian penyembahan? Yang terjadi masalah Tuhan, Allah berperang ganti kita. Ya, masalah Tuhan. Kalau kita memuji menyembah Tuhan dalam segala masalah, problem, masalah Tuhan, orang membenci kita, Tuhan berkata, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Ya, jangan balas caci maki dengan caci maki. Masalah Tuhan. Tapi apa yang kita lakukan? Ada orang seperti itu yang membuat kita marah, membuat kita jengkel, membuat kita sakit hati. Datang di hadapan Allah. Naikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Tuhan, aku bersyukur Tuhan. Bila saya bisa melakukan firman-Mu, hamba tidak bisa membalas kejahatan dan sebagainya. Pujian kepada Tuhan, naikkan kepada Allah. Maka Allah berkata, iya anakku, aku akan melawan musuhmu. Jangan kamu yang bergerak, diam aja. Di dalam Keluaran pasal 14, jelas di situ dikatakan, coba Ibu Fungki, Keluaran 14 ayat 14. Ada, Bu? Keluaran 14 ayat 14. Bunyinya, Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Ya, itu firman Allah sama Tuhan dia sampaikan kepada bangsa Israel. Kalau ada yang memusuhi kamu, ada yang menyerang kamu, diam aja. Jangan balas kejahatan dan kejahatan. Aku akan hadir menggantikan kamu. Makanya kalau kita masuk dalam pujian penyembahan dengan sungguh-sungguh, jangan bisa takut, Tuhan akan berpihak kepada kita. Musuh-musuhmu pasti dikalahkan. Ya, musuh-musuhmu dibuat pulih, musuh-musuhmu akan dibuat kembali kepada Tuhan. Dan itu sudah saya nikmati sama Tuhan, ya. Maka saya berani khotbah ini karena saya sudah nikmati bagaimana janji Tuhan. Ya, orang-orang yang memusuhi saya selama ini, mereka terdiam sama Tuhan, ya, tidak banyak ngomong. Mereka melihat bahwa Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang hebat. Ya, sampai ada orang ngomong waktu saya keluar dari organisasi yang saya lama tinggalkan, sama Tuhan berkata, coba aja nanti makan apa nanti Pak Sony itu kalau dia tidak melayani di sini. Ya, maksudnya Tuhan, saya katakan kalau kamu Tuhan baru saya percaya, tapi kalau kamu bukan Tuhan, saya tidak yakin apa yang kau katakan, maka kebalik nanti maksudnya Tuhan. Apa yang terjadi maksudnya Tuhan? Mereka malu, mereka bungkam kalau mereka melihat kesaksian saya. Saya katakan begini. Nah, saya sampaikan kepada mereka, kepada orang-orang di sekitar. Ada orang ngomong begini sama saya, tidak apa-apa.
Ya, saya percaya bahwa Tuhan yang aku sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Allah yang maha kuasa. Ya, saya tidak dibiarkan bergumul sendiri oleh Bapa saya untuk semua apa yang kami butuhkan. Dan puji Tuhan. Sampai sekarang ini bukan hanya dicukupkan oleh Tuhan, kami bisa jadi berkat bagi orang lain. Ya, saya bersyukur karena Tuhan ada juga orang-orang yang lebih rendah daripada saya, ada juga orang-orang yang sangat membutuhkan bantuan saya. Sekalipun kehidupan kami hanya hidup di dalam iman kepada Yesus. Ya, tidak ada gaji 1 bulan. Ya, cuma gaji kami ini hamba Tuhan 30 hari 1 bulan. Ya, 30 piring 1 bulan. Kadang-kadang ya 60 karena 2 kali makan ke 1 hari. Berarti 30 kali 2, 60 piring. Tapi piringnya nggak dimakan, dikembalikan. Masalah Tuhan. Mereka malu salah Tuhan. Masalah Tuhan, itulah janji Tuhan. Aku berperang melawan kamu, melawan musuhmu. Kamu tinggal diam saja. Ya, makanya kalau ada orang membenci kita, mau fitnah kita, tidak usah dibalas Bapak Ibu ya. Datang sama Tuhan, bawa mereka dalam puja penyembahan, berkati mereka. Ya, maka Tuhan berkata, barang siapa yang memberkati kamu, aku juga berkati. Ya, kalau kita memberkati orang lain, maka Tuhan juga berkati kita. Ya, makanya saya sampaikan di Zoom ini kepada kita, jangan membalas kejahatan-kejahatan, jangan sakit hati. Ya, kemarin saya sudah sampaikan kepada sebuah grup kemarin, misalnya Tuhan, ya jangan membalas kejahatan-kejahatan, jangan memelihara sakit hati, karena sakit hati itu membuat kita kanker. Maukah kena kanker, maukah kena tumor? Ya, masalah Tuhan. Ya, lebih baik mencegah daripada ngobati, masalah Tuhan. Nah, mencegah itu jangan simpan sakit hati untuk mencegahnya. Ya, kalau nanti sudah nanti ada kanker, ada tumor, baru bingung menyembuhkan, cari dokter, cari dukun bagi orang yang tidak percaya Tuhan. Nah, masalah Tuhan, lebih baik kita cegah. Ya. Nah, bagaimana caranya mencegah? Salah satunya jangan simpan sakit hati. Jangan dendam, ya, jangan simpan kesalahan orang. Kalau ada orang menyakiti kita, puji Tuhan, bawa mereka dalam pujian penyembahan. Ampuni mereka, ya. Ada 3 yang sudah sampaikan ini. Ada kuasa dalam pujian penyembahan. Yang pertama, bangsa Tuhan, kita sudah belajar tadi, melumpuhkan sejahat, melumpuhkan iblis, mengalahkan iblis. Yang kedua, bangsa Tuhan, sanggup memulihkan kehidupan kita. Ya, baru pulihkan orang lain. Diri kita dipulihkan dulu, bangsa Tuhan, baru kita bisa memulihkan orang lain. Yang ketiga, Allah menggantikan kita untuk berperang melawan musuh kita. Yang 4, kita akan membaca di dalam Kisah Para Rasul tadi. Ya, Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Kita akan baca di dalam ayat ke-30. Coba Bu Funky. 30 dan 31 di sana kalau nggak salah. Kisah Para Rasul 16. Ya. Ayat 30 dan 31. Iya, betul Bu, 2 ayat itu Bu. Demikian bunyinya, 30. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Ya, di situ dikatakan sama Tuhan, 31 Bu. 31, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. 32. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Ya, yang keempat atau selanjutnya, masalah Tuhan, mujizat yang ada di dalam kuasa pujian penyembahan adalah mendatangkan jiwa-jiwa. Ya, kita melihat di sana, masalah Tuhan, apa kata firman Tuhan? Ayat 30, ia mengantar mereka keluar. Mereka itu kepala penjara. Ya, waktu kepala penjara menjenguk Rasul Paulus dan Silas, waktu sedih-sedih penjara itu lepas, dikira sudah melarikan diri. Nah, bangsa Tuhan, pujian penyembah kepada Tuhan adalah kesempatan untuk memberitakan Injil, mendatangkan jiwa-jiwa, membuat orang bertobat. Ya, kalau kita masuk dalam pujian penyembahan, bangsa Tuhan, dan orang lain mendengar, maka terjadi pemulihan, terjadi pertobatan yang sungguh luar biasa. Bagaimana keluarga kita, suami kita bisa bertobat kalau kita tidak pernah berdoa?
tidak pernah masuk dalam pujian penyembahan. Tidak pernah mereka mendengar apa yang kita lakukan terhadap Tuhan. Ini kepala penjara, mereka bertanya, apa yang kami harus lakukan, Pak Paulus, Pak Silas, Om Paulus, Om Silas, supaya kami selamat. Kata Rasul Paulus apa? Percayalah kepada Tuhan, supaya kamu bisa selamat. Nah, Bapak Ibu saudara Tuhan, mungkin kalau Rasul Paulus memberitakan Injil tanpa pujian penyembahan, tanpa mujizat Tuhan, mungkin kepala penjara ini marah saudara Tuhan. Mungkin mereka tidak menerima Yesus. Tetapi dengan kuasa pujian penyembahan yang Rasul Paulus dan Silas naikkan kepada Tuhan, maka kepala penjara ini bertanya, apa yang harus kami lakukan, Om Paulus, supaya kami bisa selamat? Rasul Paulus pelan-pelan menjawabnya, apa usaha Tuhan? Percayalah kepada Tuhan supaya kamu selamat. Bertobatlah. Nah, kalau kita melihat ayat selanjutnya, usaha Tuhan, bahwa kepala penjara ini seisi rumahnya, mereka menerima Yesus. Nah, Bapak Ibu saudara Tuhan, hanya pujian penyembahan luar biasa sekali. Oleh karena itu, jangan lewatkan tiap hari untuk masuk dalam pujian penyembahan supaya keluarga kita bisa dipulihkan oleh Tuhan. Yang terakhir, saudara Tuhan, kita akan melihat, ya, kita akan melihat di dalam ayat ke-25, ya. Ayat yang ke-26 maksud saya. Ya, ayat yang tema kita tadi. Itu yang terakhir, ya. Silakan Bu, 26. Kisah Para Rasul 16 ayat 26 demikian bunyinya. Ya. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Ya. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Ya, dan terus. Seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ya, garis bawahi masalah Tuhan. Pintu-pintu terbuka, sendi-sendi penjara lepas, dan mereka terlepas dari belenggu mereka. Yang terakhir, kuasa yang ada dalam pujian penyembahan menerima pelepasan daripada Tuhan. Mungkin kita selama ini terikat ilmu, terikat dunia, terikat keuangan, terikat apalah hobi dan sebagainya. Ya, apa yang menjadi belenggu-belenggu hidup kita selama ini, maka di dalam pujian penyembahan itu Tuhan berkata akan terlepas. Ya, mungkin ada hobi-hobi kita yang masih menomorsatukan itu dalam hidup kita, ada keterikatan kita dengan dunia. Di dalam pujian penyembahan imani itu bisa terlepas dalam hidup kita. Ya, kita bisa menikmati hadirat Allah. Ya, bersama Tuhan. Dan ayat 27 berkata, ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang yang hukuman itu telah melarikan diri. Ya, Bapak Ibu salah Tuhan, orang-orang di sekitar kita salah Tuhan ketakutan. Orang-orang di sekitar kita salah Tuhan galau. Ya, stres, dan mereka lari kepada Tuhan. Kita melihat tadi ayat 30, mereka datang sama Rasul Paulus. Apa yang terjadi? Apa yang kami lakukan, Paulus, supaya kami tidak menerima hukuman daripada Allah. Nah, ini masalah Tuhan yang menjadi harapan kita dalam pujian penyembahan. Ada pelumpukan kuasa setan yang membelenggu kita. Ya, ada pemulihan dalam hidup kita, dalam keluarga kita. Allah selalu berpihak, membela kita dalam segala pergumulan masalah kita. Ya, dan orang-orang berdatangan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Dan yang terakhir, belenggu-belenggu hidup kita akan terlepas di saat kita menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Oleh karena itu, masalah Tuhan, mari saya ajak kita ya dalam pujian penyembahan kepada Tuhan, ya, supaya kita bisa menikmati apa janji-janji Tuhan. Kita menaikkan pujian Ibu Fungki sebelum saya berdoa kepada Tuhan. Saatku menyembah, saatku menyembahmu. Akhirnya saya serahkan sama Ibu Lydia. Saatku menyembah. Dasar
yang sungguh luar biasa, membentuk kehidupan kami, menguatkan iman kami, bahwa di dalam puja penyembahan ada kuasa yang luar biasa. Bapa, materaikan firman Allah ini dalam kehidupan kami, agar kami boleh menghidupkan pujian penyembahan dalam kehidupan kami, hingga kuasa demi kuasa, mukjizat demi mukjizat boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Keluarga kami boleh dipulihkan oleh Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus, keluarga kami boleh diberkati oleh Tuhan. Keluarga kami Tuhan boleh terlepas dari belenggu-belenggu Tuhan. Dan kami boleh memuji, memuliakan Engkau dengan leluasa di dalam roh dan kebenaran dari firman Allah. Tuhan, terima kasih Bapa. Jadikanlah firman ini menjadi rema dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah Engkau Tuhan. Hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur hanya kepada Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, saya serahkan sama Ibu Funky atau Ibu Lydia. Silakan, Bu. Terima kasih, Pak Pendeta. Baik, Bapak. Kembali hamba menyambung rangkaian doa yang sudah dipanjatkan di hadapan hadirat-Mu. Di mana kami juga sudah mendengar pada kebenaran firman-Mu. Biarlah firman itu boleh bertumbuh di hati kami, Tuhan. Dan juga apapun doa yang sudah dipanjatkan, biarlah Tuhan Engkau memperhitungkan segala sesuatunya. Karena kami percaya, tanpa Tuhan kami tidak mampu melewati kehidupan ini. Tanpa Tuhan kami bukan apa-apa. Tanpa Tuhan kami bukan siapa-siapa. Dan apa yang kami pakai, minum, dan makan setiap hari, semuanya bersumber daripada Engkau. Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami berjalan tanpa arah dan tujuan. Tetapi segala sesuatunya ada di dalam rencana-Mu, di dalam kehidupan kami. Siapapun kami malam hari ini yang ada di dalam grup ini Tuhan, yang ada di dalam ruang Zoom ini Bapa. Meskipun kami dari tempat yang berbeda-beda, Engkau tahu segala beban, pergumulan, dan kebutuhan kami. Engkau melihat isi hati kami. Engkau juga melihat apa yang ada di pikiran kami Tuhan. Kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu, di dalam doa-doa kami. Yang tidak henti-hentinya kami naikkan dan panjatkan di hadapan hadirat-Mu. Karena kami tahu Tuhan hanya Engkau-lah Allah yang sanggup dan mampu. Karena Engkau sanggup membuat yang tidak ada menjadi ada dengan cara-Mu. Engkau sanggup membuka berkat, Engkau sanggup membuat yang menutup. Jika Engkau membuka pintu, tidak ada satu pun yang dapat menutupnya. Jika Engkau menutupnya, tidak ada satu pun yang dapat menutupnya. Dengan kuasa-Mu yang tak terbatas. Mari Roh Kudus malam hari ini Tuhan, inilah kami semua yang penuh dengan beban pergumulan datang kepada Engkau. Kami menyerahkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Seluruh keluarga besar kami. Setiap apapun yang kami rindukan Engkau tahu Tuhan. Biarlah Tuhan bukan hanya sekedar kami datang kepada Engkau di dalam grup Zoom New Life ini Bapa. Bukanlah sekedar untuk kami sebagai rutinitas untuk berkumpul, tetapi Tuhan ada sesuatu yang baru. Pada saat kami datang tidak sama pada saat kami pulang. Ada sesuatu yang diubahkan, ada sesuatu yang diberikan, ada penghiburan bagi kami. Ada kekuatan, ada hal-hal yang Kau bukakan bagi kami Tuhan. Apapun itu Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Mari Roh Kudus Engkau memberkati kami semua dengan firman yang sudah diberikan, firman yang sudah disampaikan. Mari Roh Kudus juga untuk kami saling menguatkan satu dan yang lain, saling menopang, saling melengkapi, saling mendoakan. Karena kami percaya Tuhan Yesus dan semua doa-doa kami tidak akan menjadi sia-sia. Dan Engkau memperhitungkan segala sesuatunya. Kami bersepakat berdoa kepada Engkau. Kami menyerahkan juga saat malam hari ini Tuhan, para gereja-gereja-Mu yang ada di seluruh Indonesia, mulai dari pusat sampai ke daerah, dari Sabang sampai Merauke. Kami bawa di hadapan hadirat-Mu Tuhan, baik mereka yang melayani di mimbar, melayani di pelosok-pelosok, di pedalaman-pedalaman, melayani dimanapun saat ini, bahkan di rumah-rumah sakit, itu sebagai pendoa, apapun namanya Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau melihat hamba-hamba-Mu yang sedang melayani, yang akan menyampaikan benih firman-Mu itu Bapa, tidak akan jatuh dengan sia-sia, dan tidak akan kembali dengan sia-sia. Tetapi ada sesuatu yang diubahkan Tuhan. Ada sesuatu yang merasakan ada berkat yang datang daripada Engkau. Karena kami percaya Tuhan jiwa-jiwa boleh mengenal. Jiwa-jiwa boleh menerima keselamatan yang daripada Engkau. Dan kami percaya Tuhan karena Engkau menciptakan kami semua serupa segambar dengan gambaran-Mu. Biarlah setiap orang boleh
menerima berkat yang daripada Engkau, yaitu berkat keselamatan yang daripada Engkau. Karena hanya padamu-lah Tuhan keselamatan itu. Mari Roh Kudus, kami juga menyerahkan setiap keluarga-keluarga Kristen saat ini dimanapun berada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, iblis tidak tinggal diam. Iblis akan merusak segala sesuatunya, tatanan yang Kau beri dalam kehidupan keluarga-keluarga Kristen saat ini. Bagi mereka, bagi orang tua yang bertikai dengan anak-anak, Engkau memberikan perdamaian Tuhan. Anak-anak dengan orang tua dan juga hubungan suami istri, Kau perdamaikan Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Bahkan generasi-generasi di bangsa ini Bapa, kami bawa di hadapan hadirat-Mu. Kami serahkan, kami persembahkan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang mengubah segala sesuatunya. Engkau memberkati mereka semua. Bagi mereka yang haus dan lapar Tuhan, Engkau berikan Tuhan kelegaan bagi mereka Tuhan. Bagi mereka yang saat ini Tuhan mengalami jalan buntu, Engkau buka jalan keluar. Biarlah anak-anak generasi kami saat ini Tuhan, Engkau yang pulihkan Tuhan. Kami juga serahkan saat ini Bapa, pemerintahan kami mulai dari pusat sampai ke daerah. Biarlah Tuhan lawatan kuasa-Mu atas mereka, penyertaan-Mu atas mereka. Kami bawa di hadapan hadirat-Mu, mulai dari Bapak Presiden kami, bagi sampai ke pelosok-pelosok pedalaman Bapak. Kami bawa di hadapan hadirat-Mu. Biarlah pembangunan yang sedang terjadi saat ini Tuhan. Kami bawa Penajam Pasir Utara di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami mohon biarlah api doa-Mu tetap menyala di kota itu, di daerah itu Bapa. Agar tidak ada kekeringan rohani Bapa. Biarlah Engkau yang menyirami dengan kasih-Mu Bapa. Untuk jiwa-jiwa yang ada di sana Bapa. Jiwa-jiwa yang haus, jiwa-jiwa yang lapar Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan Yesus belas kasih-Mu turun untuk tempat itu Bapa. Mari Roh Kudus saat malam hari ini juga kami menyerahkan juga saat ini kedua negara yang sedang bertikai. Biarlah Tuhan ada damai sejahtera di dalamnya Tuhan. Ada perdamaian Tuhan. Belas kasih-Mu turun pada mereka Tuhan. Kami bawa Rusia dan Ukraina ke dalam tangan-Mu Bapa. Engkau melawat mereka Tuhan. Engkau mengampuni kesalahan mereka Bapa. Kami hanya menaikkan semuanya kepada Engkau di dalam doa-doa kami. Secara manusia kami tidak sanggup dan mampu membuat mereka melakukan segala sesuatunya. Tapi Tuhan Engkau sanggup. Mari malam hari ini Bapa, sebelum kami beristirahat, sebelum kami mengakhiri ibadah kami Tuhan, kami percaya biarlah doa kami yang jauh daripada sempurna ini Bapa, Engkau yang menyempurnakan karena hanya Engkaulah adanya kesempurnaan itu Bapa. Biarlah doa kami boleh disempurnakan juga dengan doa yang Kau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami. Kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan. Doa berkat, silakan Pak Pendeta. Boleh dibuka dulu mulutnya Pak. Ya, kita berdoa, kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini dengan doa berkat. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu dalam ibadah kami. Tuhan sudah menuntun, memimpin kami, memberkati kami melalui pujian penyembahan, memberkati kami melalui doa-doa yang disampaikan oleh hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu, memberkati kami melalui firman Allah. Dan biarlah malam hari ini Tuhan, kami boleh istirahat dan coba kami masing-masing dengan tidur nyenyak. Dan besok pagi kami boleh bangun kembali dalam keadaan selamat dan sukacita. Kami boleh beraktivitas bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau berkati setiap anggota Zoom yang hadir malam hari ini, jeripaya mereka tidak akan sia-sia. Terima kasih Bapak, izinkan kami meninggalkan Zoom ini untuk kami boleh istirahat. Engkau Tuhan berkati kami, berkati kesehatan kami, berkati Tuhan keluarga kami. Ya, teman-teman yang tidak bisa ikut malam hari ini juga berkati mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami akhiri ibadah kami pada malam hari ini hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita arahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita arahkan pikiran kita kepada Tuhan dan kita angkat hidup kita angkat tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan Yesus itu sendiri.
Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau dimanapun engkau berada. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, kepada anak-anakmu, dan kepada seluruh keluargamu, dan memberikan engkau damai sejahtera saat ini sampai Tuhan Yesus Maranatha. Tinggalkanlah Zoom ini dan terimalah berkat yang sempurna dari Bapa di surga. Berkat damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Berkat kasih karunia dan sukacita daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan berkat persekutuan Roh Kudus boleh memberkati Bapak Ibu sekalian, memelihara dan melindungi kita semua. Mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus Maranatha datang kali yang kedua menjemput kita ke awan-awan. Beristirahatlah malam hari ini di dalam perlindungan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak